ya. Jadi selama ini tidak terjadi masalah, Anda tidak perlu membuka atau otak-atik bagian ini, karena ketika bagian ini bermasalah itu susah dan juga ribet ketika nantinya mencari trouble-nya. Here we are, a million stars floating over our heads, beating hearts. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Tunarjaya Channel. Dalam video dan kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah informasi tentang motor di sebelah saya, Yamaha R6 karburator. Jadi Yamaha R6 karburator itu sepengetahuan saya mulai ada dari tahun 98 sampai 2002. Dan setelah itu 2002 ke atas dia sudah memakai sistem injeksi. Karena motor ini memakai karburator, akan saya jelaskan tentang karburatornya dan juga akan saya praktekkan karburatornya nanti biar semuanya tahu dan juga paham. Bagi yang belum subscribe ataupun yang baru hadir di channel yang saya buat ini, silahkan di subscribe dulu dan dibagikan ketika video ini bermanfaat buat Anda sekalian. Oke guys, terima kasih dan selamat menonton. Ini dia karburatornya. Jadi karburatornya ada 4 karena motor ini 4 silinder, jadi suplai bahan bakarnya dia ada 4 guys. Bentuknya seperti ini guys. Dan apa yang membedakan karburator ini dengan karburator Ninja 250? Kalau persamaannya sebenarnya sama-sama menggunakan sistem vakum ya. Dia digerakkan oleh daya hisap negatif ya dari mesin dan digerakkan oleh kupu-kupu, katup kupu-kupu ataupun butterfly. Dan ini sama, cuma dia venturinya lebih besar. Berapa venturinya nanti akan kita ukur bareng-bareng dan juga sama-sama. Oke, di sisi ini ada moncong karbunya ya. Sebelum itu, jadi posisinya karburator ini tidak seperti ini guys ya. Jadi posisinya dia ketika dia mesin dia seperti ini. Dia posisinya tidur. Beda dengan punya Ninja, dia seperti ini. Dia posisinya tidur seperti ini guys. Dan untuk motor ini kalau sekedar hanya servis itu termasuk dalam proses pelepasannya susah dan juga ribet. Karena untuk melepas karburator ini posisi klemnya yang ada di sini itu sangat susah guys. Dan kebanyakan mekanik harus fokus ya kalau melepas ini dan harus sabar. Karena dengan keuletan dan ketelatenan, insya Allah akan menjadi berkah dan juga barokah. Oke, kembali ke karburatornya. Oke, karburator ini vakum ya. Ada 4 karburatornya. Kemudian cuknya dia ada di sini. Ini ada cuknya dia di sini. Kemudian dia di sini ada sensor daripada katup kupu-kupunya. Dan lebih enak kita jelaskan sambil kita bongkar saja ya. Oke, ini adalah karburatornya. Dan sisi ini adalah sisi untuk membesarkan dan mengecilkan RPM guys. Dan di sini ada baut panjang, dia ini ada buat nahan di kabel gasnya ya. Jadi dia ini sangat panjang ya, kelihatan ya, bautnya ini panjang, jadi dia masuk dari sisi ini guys. Jadi dia nanti pengujinya di sini.
Kemudian untuk venturi dari motor ini, venturi karburatornya, dia ada di angka 37 guys. Iya, 37 mm. Dan kemudian bagian bawahnya dia seperti ini. Iya, bagian bawahnya dia seperti ini guys. Jadi bahan bakarnya tidak terlalu banyak di sini, akan tapi posisinya nanti kan seperti ini ketika di motor. Kemudian di sisi ini ada setelan karburatornya, ada 4. Ini 1, 2, 3 dan 4. Dia di sini. Kemudian dia untuk menguras bahan bakarnya, kalaupun trouble ada di sini, ada bautnya satu-satu. Kemudian moncong ini bisa dilepas moncongnya, jadi nanti bisa ketahuan. Kalau mau membersihkan bisa dibersihkan sekalian. Dan ini menggunakan baut L3 ini ya, benar. Oke, akan saya contohkan ya satu, karena ini sudah saya bersihkan sebelumnya guys. Kalau semuanya nanti saya kerja ulang nanti. Ini adalah di bagian atasnya, vakum bagian atasnya. Oke, sudah lepas semuanya. Oke, jadi dalamannya dia seperti ini ya. Kemudian pernya dia agak besar ya, tapi dia lentur, sedikit lentur. Ini pernya lumayan besar sih, diameter diameter luarnya 30, kisaran 30 guys ya, 30. Panjangnya nggak muat punya saya, kisaran berapa ini kisaran 13 cm panjangnya. Kemudian untuk vakumnya agak keras, ini vakumnya kelihatan ya, pada sisi ini dia ada lubang kecil, ini ada warna hijau, ini bisa dilepas sebenarnya ya. Bentuk daripada skepnya adalah seperti ini ya, hampir mirip dengan skep karburator kotak, Mikuni kotak ya. Dan jarumnya ini panjang, sangat panjang. Ini bisa dilepas ya, jadi tinggal ditekan aja, tekan seperti ini ya, jadi bisa ditekan guys ya, tekan seperti ini, kemudian dia bisa dilepas seperti ini ya, kelihatan ya. Nah, gini kelihatan. Dan sisi dalamnya ini dia mengikuti alur ini, kotak, tidak bulat. Dalamannya seperti ini. Kemudian dalamannya dia ada pernya kecil. Per ini kecil untuk menahan agar jarum ini dia tidak goyang guys. Jarumnya dia nggak goyang. Kemudian ada jarumnya seperti ini,
dia bisa dinaikkan ataupun diturunkan, misalkan terlalu boros ataupun kurang boros. Ini bisa diatur dari jarum skep-nya dia di sini. Kemudian pada sisi bawahnya dia ada 2 lubang di sini. Nah, dia ada 2 lubang, sementara nanti ini dia keluar di sini guys, pas di tengah-tengah. Nah, di tengah-tengah sini, di tengah-tengah seperti ini. Kemudian bagian bawahnya ya akan kita buka juga. Bagian bawahnya untuk bagian bawahnya akan kita lepas seperti ini. Maaf ya, tadi pencahayaannya kurang jelas. Kita lepas bagian bawah. Nah, dalamannya seperti ini ya, dalamannya seperti ini. Jadi bahan bakar itu tertampung di sini, dikit di sini, karena spionnya nanti di sini. Oke. Kemudian ini ada pilot jetnya, ada main jet, kemudian ada pelampung ya, dan juga ini ada ventilatornya guys. Dan yang paling sering bermasalah itu ada di sini. Bagian ventilatornya ini paling sering bermasalah. Kalau toh misalkan Anda menangani ataupun memiliki motor ini, trouble-nya itu berebet ataupun tariannya tidak enak, Anda tinggal mengganti ventilator ini dengan ventilator yang sama, walaupun orinya R6 tidak apa-apa, yang penting bentuk dan konstruksinya itu sama dengan motor ini. Kemudian yang berbeda lagi ada di main jetnya, ada di sisi bawahnya. Habis ini akan saya bukakan biar sama-sama tahu guys. Jadi bagi yang belum paham ya, ini adalah spuyur angin, ini adalah spuyur bensinnya. Kemudian di sini ada sisi penyetelan karburatornya. Kalau toh model seperti ini biasanya daripada nanti setel di atas, lebih baik kita tutup dulu seperti ini ya. Nanti kita buka 1,5 sampai 2, biasanya seperti itu. 2 putaran itu setengah putaran guys. Oke. Akan saya bukakan di sisi ini. Ini spuyur angin ataupun pilot jet ya. Dia ukurannya 38, cuma dratnya ini drat kecil ya, dan sisinya kecil. Kemudian di ini spuyur bensinnya, dia kuncinya kunci 8, tinggal kita buka guys ya. Bedanya ini dia di sini. Nah, perbedaannya dia di sini. Bedanya di sini guys. Dan ini bisa dilepas sebenarnya guys, antara sisi ini dan sisi ini guys. Oke, sisi ini bisa dilepas guys ya. Ini bedanya dengan motor-motor yang lain ya, motor-motor kecil, sisi kecil, ini bisa dilepas seperti ini guys. Nah, bisa dilepas seperti ini. Dan pada sisi ini dia tidak berlubang ya. Kalau motor-motor lain itu dari sini
dia berlubang langsung ke sisi bawah. Akan tapi dia masuknya di samping ini ya, di samping ini, dan lubang-lubang kecil ini di bawahnya sini. Dan ini nozzle, termasuk nozzle-nya dia di sini. Dia ada dratnya, ini dipasang dulu nanti di sini. Baru ini dia ngikut di sini, guys. Ya, perbedaannya di situ dengan karburator PE yang lain. Dia seperti itu, guys. Oke, kemudian pada sisi pelampungnya dia seperti ini, ya. Jadi selama ini tidak terjadi masalah, Anda tidak perlu membuka atau otak-atik bagian ini, karena ketika bagian ini bermasalah itu susah dan juga ribet ketika nantinya mencari trouble-nya, ya. Dan di sisi yang lainnya seperti ini sama, semuanya sama di bagian depannya, ya. Dia ini, ya, dia ada lubang-lubang di sini, ada banyak lubang seperti ini. Yang sering bermasalah yang saya bilang tadi itu di sisi ini, akan saya buka, ya. Ya, ini adalah jarum ventilator. Dia yang mengatur aliran bahan bakar masuk ke sisi ini, mangkok karbunya. Jadi yang sering trouble itu di sisi ini, selain daripada ujungnya sini, yang sering trouble juga dia di bagian ini, ujungnya sini. Biasanya dia tidak kembali. Kalau R6 tahun lama, dia ini tidak bisa kembali. Jadi posisi karbunya nanti basah, ya, dan motor itu terasa berbet seperti itu, guys. Ya, bagian ini, dan ini tidak perlu Anda otak-atik selagi ini tidak bermasalah, karena ini akan mempengaruhi performanya. Kemudian yang istimewa lagi dari motor karburator, ya, Moge itu ada di sisi ini. Moncong ini berfungsi, ya, ada fungsinya sebenarnya, akan saya lepas. Ada suara khas kodok, guys, ya. Maklum lah, kehidupan di desa. Jadi ya seperti ini. Moncongnya dia seperti ini bentuknya. Ini ada sisi sekat, ya. Dia yang membedakan antara RPM bawah dan atas. Jadi ini nanti langsung yang besar ini langsung ke filter udara, ya. Jadi ini kalau untuk di RPM atas, jadi langsung masuk ke sini. Kalau untuk di RPM bawah dia di sini. Jadi ada sekat agar angin itu tidak masuk ke sisi ini, ya. Jadi dipisah. Jadi istimewanya di situ. Jadi kalau dibuka tampilannya dia seperti ini. Dan kalau untuk punya Ninja 250, ya dia tidak ada sekat, kan, tidak ada moncongnya ini, dia tidak dibagi karena ini sisi angin, ya, sisi angin, ya, sini sisi anginnya, ini juga sisi anginnya, guys. Cuma ini lebih disekat seperti ini, memang dibuat seperti itu agar RPM-nya bisa naik terus dan tidak ada jeda. Jadi karburator ini lebih canggih daripada karburator motor pada umumnya, guys. Seperti itu, guys. Dan belum ketinggalan, ini ada
adalah sisi dari tangki. Jadi bahan bakar itu masuk lewat sini, dan ini bisa digerakkan naik turun karena nanti dia tidak bertabrakan dengan filter. Ini bisa digeser gini, naik turun seperti ini guys. Oke guys, oke guys, itu tadi penjelasan saya tentang karburator Yamaha R6 600cc. Semoga apa yang saya hadirkan dalam video kali ini bisa memberi manfaat buat rekan-rekan mekanik dan juga sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa bagikan video ini sebanyak-banyaknya guys. Matur suwun.